Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang keanekaragaman hayati. Yang pertama, kita akan membahas tentang tingkat keanekaragaman hayati. Tingkat keanekaragaman hayati paling kecil yaitu keanekaragaman gen. Nah, dalam satu spesies atau jenis terdapat berbagai variasi. Contoh, padi itu ada gogoranca, padi wangi, cisadai. Mangga ada mangga gedong, harum manis, dan mangga indramayu. Manusia ada gen mongoloid, kaukasoid, negroid. Contohnya yaitu variasi bunga krisan dan variasi warna rambut pada kucing. Ini gambarnya. Kemudian yang kedua yaitu tingkat keanekaragaman jenis. Tingkat keanekaragaman jenis contohnya yaitu kucing, anjing, serigala, dan harimau itu sejenis. Sedangkan kelapa, aren, nipah, pinang itu juga sejenis. Kemudian padi, jagung, alang-alang, dan bambu teki itu jenis tanaman yang memiliki keanekaragaman yang sejenis. Di dunia diperkirakan ada 5 jenis juta spesies makhluk hidup. Kemudian selanjutnya itu ada keanekaragaman ekosistem. Contoh dari keanekaragaman ekosistem yaitu ekosistem air tawar dan ekosistem air laut, ekosistem hujan tropis, dan ekosistem padang pasir. Keanekaragaman ekosistem disebabkan karena perbedaan kondisi komponen biotik dan abiotik pada setiap tempat. Ini gambarnya contoh keanekaragaman ekosistem. Yang pojok kiri ini ada ekosistem sungai yaitu gambar sungai. Terus yang tengah ekosistem laut, dan yang pojok kanan ini ekosistem hutan. Fungsi dan manfaat keanekaragaman hayati. Yang pertama sebagai sumber pangan, sebagai sumber obat-obatan, sumber kosmetik, sumber sandang, dan sumber papan. Selain itu juga sebagai sumber aspek budaya. Kemudian selanjutnya sumber pangan. Kita akan membahas satu-satu dari fungsi ekosistem. Tadi yang pertama yaitu sebagai sumber pangan. Contohnya yaitu sebagai bahan pewarna, misalnya kunyit dan pandan. Kunyit sebagai warna kuning, sedangkan pandan sebagai warna hijau. Terus kemudian sebagai sumber bahan sandang, misalnya tumbuhan kem dan tumbuhan mul. Sebagai sumber bahan bangunan, misalnya ini jati dan lontar. Pohon jati ini bisa buat kayu. Terus sebagai bahan obat-obatan, misalnya Brun javanica. Kemudian sebagai bahan kosmetik, misalnya bunga melati dan mawar. Biodiversitas Indonesia. Keunikan biodiversitas Indonesia yaitu keanekaragaman hayati sangat tinggi, memiliki tipe di Indonesia Malaya yang arealnya paling luas. Kemudian hewan tipe oriental atau Asia, Australian atau Australia serta peralihannya. Banyak hewan dan tumbuhan langka, kaya hewan dan tumbuhan endemik. Golongan hewan langka yang pertama ada komodo, burung maleo, burung cendrawasih, badak Jawa, dan orang utan. Sedangkan spesies endemiknya yaitu badak bercula 1, komodo Rafflesia arnoldii, jarak Bali, dan burung cendrawasih. Penyebaran fauna di Indonesia. Ini ada peralihannya juga, yaitu ada garis Wellensch dan Weber di wilayah Indonesia. Garis Wellensch yang berada di sebelah kiri, sedangkan garis Weber yang berada di sebelah kanan. Penyebaran fauna di Indonesia. Fauna
Indonesia tipe oriental yaitu gajah, dan tipe Australia itu merak. Ini gambarnya. Gajah ini merupakan tipe oriental, sedangkan merak ini tipe Australia. Penyebaran fauna ya yang selanjutnya ini ada yang tipe peralihan. Tadi kan ada tipe Asia dan Australia, dan ada tipe peralihannya yaitu yang berada di tengah-tengah. Contohnya kuda, kuskerdil, dan komodo. Ini gambarnya ya anak-anak. Kemudian ada yang tipe Australian, tadi salah satunya burung cendrawasih. Kemudian ada burung merpati bermahkota dan burung kakak tua. Faktor-faktor yang mempengaruhi biodiversitas. Ada faktor alam dan perbuatan manusia. Faktor alam yaitu gunung meletus, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan. Sedangkan karena perbuatan manusia yang bisa menurunkan biodiversitas yaitu hilangnya habitat, pencemaran tanah, air, dan udara, perubahan iklim global, eksploitasi hewan dan tumbuhan, adanya spesies pendatang, dan industrialisasi kehutanan dan perikanan. Ini gambarnya ketika manusia merusak lingkungan. Ini ada karena banyak bangunan, terus ini tanaman-tanaman pada mati, dan industrialisasi kehutanan dan perikanan. Konservasi atau perlindungan yang di keanekaragaman hayati. Ini ada pelestarian in situ dan ex situ. Kalau in situ itu contohnya Taman Nasional, Cagar Alam, dan Suaka Margasatwa. Sedangkan yang ex situ ini ada taman laut, hutan wisata, taman safari, kebun binatang, dan kebun raya. Pengertian pelestarian ex situ yaitu pelestarian yang bukan di habitat aslinya. Contohnya tadi yaitu kebun raya dan kebun binatang. Sedangkan yang in situ itu pelestarian yang langsung yang ada di habitat alam atau habitat aslinya. Contohnya Cagar Alam Pulau Komodo, Taman Nasional dan Taman Nasional Meru Bitiri. Terima kasih. Sekian dari kami. Apabila ada kekurangannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.